Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, selanjutnya mohon untuk anak-anak menyalakan kameranya ya, karena ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak semua. Ya, alhamdulillah semua anak-anak masuk. Selanjutnya, kita akan membahas materi sejarah. Bab pertama. Nah, dalam materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang cara berpikir kronologis, sinkronik, diakronik dalam mempelajari sejarah. Kenapa sih kita harus mempelajari materi itu? Karena dalam materi itu kita akan tahu bagaimana silsilah atau keturunan dari keluarga kita, seperti kakek-kakek kita, orang-orang tua kita. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengerti bagaimana urutan silsilah dalam keluarga kita. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa materi pokok. Yang pertama yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Pengertian sejarah secara etimologi. Perkataan sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab sajarotun, artinya pohon kayu. Nah, kenapa di sini ada gambar pohon? Karena pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga, serta buahnya. Nah, dalam bahasa Melayu itu sendiri, sajarotun menjadi sajarah. Dalam bahasa Indonesia, menyebut sajarah menjadi sejarah. Begitulah sejarah yang berarti pohon, juga berarti keturunan asal-usul atau silsilah. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pemahaman konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang pertama yaitu konsep manusia. Manusia adalah pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu. Manusia terlibat dalam sejarah. Manusia membuat sejarahnya masing-masing. Setiap manusia memiliki sejarahnya yang berbeda-beda. Makanya, sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Yang kedua yaitu konsep ruang. Peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang dan tempat. Karena setiap kejadian atau peristiwa masa lalu itu masuk ke dalam konsep ruang dan tempat. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Yang ketiga yaitu konsep waktu. Waktu menjadi batasan peristiwa yang terjadi. Seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah manusia yang tidak terlepas dari waktu.
Dan hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang dia diberikan akal, logika, berpikir. Makanya dari situ manusia bisa membuat sejarahnya masing-masing. Konsep kronologi dalam sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Jadi, kronologi yaitu ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya, yaitu periodisasi yang membuat klarifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan dan pembabakan tertentu. Nah, di sini ada contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Yang pertama yaitu pada masa prasejarah, dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu masa Hindu-Buddha, dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara kurang lebih 400 Masehi, hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun abad ke-15. Yang terakhir yaitu masa Islam, dimulai abad ke-13. Meski Islam sudah masuk abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Selanjutnya yaitu konsep diakronik dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintasi, melampaui, melalui, dan kronos artinya yaitu waktu. Jadi diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Sejarah itu memanjang dalam waktu. Nah, untuk contoh diakronik sejarah dibatasi oleh waktu, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389, serta Perang Pangeran Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya yaitu konsep sinkronik dalam sejarah. Berasal dari kata Yunani yaitu sin yang artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Baik anak-anak, ibu sekarang mulai bertanya, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam pelajaran sejarah? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Oke, baik. Kalau belum ada yang tahu, selanjutnya ibu akan menjelaskan kenapa berpikir kronologis dan sinkronik dalam sejarah. Jadi anak-anak, ibu akan menjelaskan, jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir diakronis atau kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Jika kita berpikir sinkronis dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Jadi, begitu ya anak-anak penjelasan dari ibu. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tes pendalaman materi seberapa jauh kalian memahami materi yang ibu sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latihan ini dan
Ibu akan memberikan tugas berupa pembuatan makalah yang nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Dan tugas ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah siswa 3-4 orang. Nah, untuk pembentukan kelompok ini sendiri ibu pasrahkan kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Nah, untuk presentasi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk membahas tugas-tugas hasil makalah kalian tentang bagaimana cara berpikir kronologi sinkronik dalam mempelajari sejarah menurut hasil diskusi kalian. Ibu akan menilai seberapa paham kalian memahami materi pelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini dengan kesimpulan, diharap siswa-siswi sudah bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajarin hari ini. Dan kesimpulan dari Ibu yaitu peristiwa sejarah tidak akan lepas dari konsep ruang dan waktu. Ruang adalah tempat atau suatu peristiwa terjadi, sedangkan waktu saat terjadi peristiwa. Dan konsep berpikir diakronik dan sinkronik akan mampu menguraikan ruang dan waktu suatu peristiwa sejarah, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian sejarah. Dan pesan moral yang ingin Ibu sampaikan yaitu jangan percaya dengan berita hoak sebelum kita mencari kebenaran dalam suatu sejarah itu sendiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari penjelasan Ibu. Jika banyak kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.